Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkal Biarahma, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 2018310233. Tugas kajian puisi, dosen pengampu, Ibu Juliana Rahman, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai penghayatan dan pendekatan dalam apresiasi puisi. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan apresiasi puisi itu? Nah, apresiasi puisi dapat diartikan sebagai proses penilaian atau penghargaan terhadap puisi. Namun, secara lengkap, apresiasi puisi mengandung arti sebagai proses pengamatan, penilaian, dan penghargaan terhadap bagian-bagian penting yang terkandung dalam puisi meliputi unsur-unsur puisi, rima, tema, amanat, dan suasana. Selanjutnya, penghayatan. Penghayatan memiliki arti pemahaman terhadap isi kandungan puisi yang dibaca. Penghayatan atau pemahaman dalam membaca puisi tidak terbatas pada pemahaman kata atau baris dalam puisi. Pemahaman akan makna dan suasana puisi juga harus dimiliki dalam membaca puisi, agar rasa puisi terasa pula oleh pendengar puisi. Gerak anggota tubuh untuk mendukung penghayatan dalam membaca puisi. Ada 3. Yang pertama, pelafalan. Hal ini berkaitan dengan seberapa jelas vokal dan artikulasi yang kita keluarkan dari mulut kita. Bunyi vokal dan konsonan dilafalkan dengan jelas, sehingga dapat ditangkap dengan baik oleh pendengar. Yang kedua, intonasi. Intonasi berkaitan dengan penghayatan terhadap puisi yang dibawakan. Ketika membaca puisi, menghayati puisi yang dibawakannya, suara yang dikeluarkan akan sesuai dengan tekanan, keras lembut, jeda, perhentian, tempo, cepat atau lambat, dan nada, tinggi rendah ucapan pada puisi yang dibawakan. Yang ketiga, ekspresi. Ketika penghayatan seseorang sudah benar, maka selanjutnya harus disertai dengan ekspresi yang baik. Aspek-aspek yang termasuk ke dalam unsur ekspresi adalah mimik, gerak-gerik roman, muka termasuk kontak mata, dan gestur. Gerak anggota tubuh termasuk perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Pembahasan kedua, metode pemberian latihan. Metode latihan ini adalah sebuah metode pembelajaran dengan pemberian tugas yang tidak hanya sekedar menjawab soal-soal yang diberikan, melainkan harus mempunyai unsur latihan, dikerjakan dan dilaporkan hasilnya sebagai pertanggungjawaban dari hasil belajar serta mempunyai unsur didaktis pedagogis. Manfaat menggunakan metode latihan ada 5. Yang pertama, mengembangkan kemandirian. Yang kedua, aktif dalam proses belajar. Yang ketiga, lebih memperdalam materi yang dipelajari. Yang keempat, membina kebiasaan untuk mencari dan mengelola informasi. Yang kelima, membina tanggung jawab dan disiplin. Berikut saya akan menampilkan salah satu contoh penghayatan dan latihan dalam berpuisi. Aku dan negeriku. Waktu terus berlalu, merampunkan kisah di mana silam tentang senja yang masih menjadi berenang kalbu di tengah hiruk pikuk dunia negeriku. Namun, kali ini sedikit berbeda. Tawar yang di mulut manusia kian menepis. Hari bahagia di hidup manusia kian menepis. Dan terakhir, nyawa di dalam negeriku kian menghilang. Mirisnya, kali ini pula aku melihat manusia-manusia kalut akan ketakutan.
tanpa menoleh tanda yang lebih ia butuhkan. Sekarang negeriku berdiri di ujung tanduk. Bumi pun ikut berduka. Manusia juan kian serakah. Dan pada akhirnya inilah jawaban dari Tuhan untuk aku dan negeriku. Siapa yang mengolah, ialah yang akan memperoleh limbahnya. Sekian untuk selamanya. Lekaslah pulih negeriku. Aku rindu bercengkrama dan tawa riang. Anak-anak menanti sang surya terbenam di lubuk senja di sore hari. Itulah tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.